Dari aku nanya, kalau Hmm. sebenar-benarnya kamu seraknya sama agama lain, tapi keluargamu tidak memperbolehkan gimana? Misalnya, kamu menurutmu agama yang ini sebenarnya yang paling benar, tapi keluargamu tetap menganut Islam gitu. Gimana? Kamu akan tetap meyakinkan orang keluargamu atau kamu akan kayak kekeh tetap pingin apa kemauanmu atau ngikut sama orang tua? Itu bingung sih karena Ya itu makanya personal itu berat sekali. sih, berat apalagi soal agama dan keluarga kan. Makanya Makanya murtad Kayaknya kawan anjing udah. kayaknya enggak mengajak enggak murtad bangsat aku masa Islam ya. enggak usah lah apa namanya ganti agama. Anggaplah dia mau beralih ke ateis atau agnostik. Ateis itu percaya akan ada Tuhan tapi tidak menganut. Ada satunya yang tidak percaya Tuhan dan Agnostik tidak itu percaya agama. Hah? itu ateis. Agnostik yang anu, Oh, yang no, percaya asnot. Tuhan tapi dia nggak percaya agama. Oh, Asnotek Kayak ada bang. Apa? ada. Oh, Coki gitu. Pardede. Oh iya, ada. Oh, gitu. Oh, salah Coki berarti. Pardede kan dia agnostik. Dia percaya Tuhan tapi dia nggak percaya sama agama. Agama. Jadi, Jadi gimana tuh? Makanya dia kalau mempercayai yang itu, Anaon tuh? jadi yang itu dia percaya yang menciptakan ini Tuhan, tapi dia tidak menyembahnya karena kalau menurutnya menyembahnya lewat perantara gitu bukan ke Tuhannya gitu apa gimana? kurang lebih kayak gitu. Oh, Dia mempercayai ada Tuhan karena dia percaya ada kehidupan setelah kematian. I know. Oh, Tapi aku masih belum belum apa namanya belum bisa mikir logis orang yang ateis nih kenapa? iya pasti ada Karena dia satu dari lain hal yang membuat dia ateis kan? karena dia percaya bahwa nggak ada akhirat, nggak ada Jadi surga dan kalau neraka. mati udah. Iya, nggak tahu apakah dia mempercayai apa namanya siklus reinkarnasi atau apa. Tapi Tapi itu kalau orang paling rugi sih iya, gimana kalau yang tidak sebenarnya beragama. yang benar itu ada agama bagaimana? Iya kan? Makanya makanya ada satu apa namanya kayak percakapan gitu. Kan ada satu orang bilang, saya tidak bagaimana jika kamu yang beriman, bagaimana jika kamu Tiga yang lagi. beriman waktu meninggal tiba-tiba tidak ada akhirat, tidak ada surga atau neraka. Ya Baru nggak ada ada apa-apa. syekh apa itu yang jawab, iya makanya baru ada syekh yang jawab, dia menjawab kayak gini, tidak lebih buruk ketika kamu meninggal ternyata ada akhirat dan ada Oh, surga, iya. Betul. ada surga dan neraka. Betul. Seenggaknya kita melakukan tuh sia-sia daripada kita tidak melakukan tapi ada ininya di Rugi. belakangnya. Iya. Iya, Iya, makanya itu. iya betul Jadi sih. orang bilang kalau beragama itu tidak merugi sama sekali. Malah kalau jalan yang benar itu bonus kan. Nah makanya itu bonus. Itu yang berat itu. Makanya Betul. ateis itu nggak tahu jalan pikirannya gimana. Kayak Jidan keluar lagi. Ya keluar. Kalau Tapi aku bilang ateis. aku juga bingung kalau orang yang nggak percaya Tuhan terus terciptanya alam ini bagaimana menurut dia? Dia pakai ini teori sains. Ledakan Big Bang. Oh. Tapi Kan ada yang yang teori menciptakan ledakan itu dan alam semesta ini siapa? nah itu Aku juga nggak ngerti. Tapi aku masih percaya teori reinkarnasi. Katanya tubuh kita ini adalah tubuh orang-orang yang hidup setelah kita. Terus dia mati dengan segimanapun caranya. Misalnya kayak ditusuk. Terus mati kan dikubur. Terus katanya tubuh kalau dikubur tubuh kita kayak dimakan ulat dan segala macam hilang, sisa tulang-tulangannya doang. Nah, tubuhnya itu direinkarnasi di kehidupan setelahnya, tapi dengan misalnya dia ditusuk terciptalah kayak tanda lahir kan kayak misalnya di mana gitu di dada ada tanda lahir panjang gitu, misalnya ditusuk jadi kayak hitam aja gitu. ya ada teori-teori kayak gitu. Ada teori-teori kayak gitu. Wah, itu anjing Faisal salib mulu. Ada tapi aku tuh percaya juga kayak gitu itu. Oh iya ya, mungkin adanya tanda lahir tuh salah satunya dari gini. Maksudnya kayak gini. Nah iya bisa. Nah, Ini itu diapain ya? nggak tahu. Kalau
logika lainnya secara sains nggak tahu ini menurutku ya. Kalau tanda lahir itu terciptanya ada gen yang menumpuk ya nggak sih? Jadinya kayak satu lebih gelap daripada warna kulit yang lainnya. Tapi Berarti kehidupan kalau kita sebelumnya apa? tapi kalau reinkarnasi itu kan tubuhnya sama tapi jiwanya beda. Ya, Atau jiwanya sebenarnya kita tetap sama, cuman ingatan kita dihapus. hilang Nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Jadi orangnya itu sebenarnya sama-sama aja, cuman keingatannya dihapus. Jadi ingatan yang dulu nggak ada, terus mengapa jadi pribadi yang beda? Karena dihidupkan lagi dengan lingkungan yang berbeda. ingatan. Iya. Kan pernah nonton drama Goblin nggak? Enggak. Kenapa dia? Itu kan ceritanya pakai konsep reinkarnasi. Oh iya, jadi Iya. Tapi reinkarnasi yang ini nih dia ada ini, dia punya 4 kehidupan. Kehidupan gitu. pertama di zaman dahulu kala dia itu menentukan siapa dirinya nanti di reinkarnasi yang kedua. Oh gitu. Kalau di kehidupan pertama dia baik, yang reinkarnasi kedua dia bakal jadi orang beruntung, entah kaya atau miskin gitu. Oh iya iya. Kalau dia jahat, nanti di kehidupan kedua dia bakal susah. susah. Oh iya iya. Teori itu juga aku pernah dengar dan mungkin relate juga ya sama kehidupan sekarang. Mungkin teorinya kayak gini. Misalnya kamu susah sekarang, mungkin di kehidupanmu yang lalu mungkin kamu orang jahat atau mungkin kamu nipu atau gimana. Gitu. Sampai ke di kehidupan keempat itu memetik panen. Oh jadi dari apa memperbaiki kehidupan kedua, ketiga. Ya apa yang kamu buat di kehidupan ketiga sebelumnya, yang 3 kehidupan itu kalau jahat semua udah. Yang keempat itu kamu tinggal memetik hasilnya aja. Susah atau memang harus jadi orang yang orang yang jahat yang nggak punya hati. Kayak gitu. Jadi kalau orang yang dulu kehidupannya baik-baik suka bersedekah, jadi pas di hidupan terakhir dia jadi anak sultan gitu. Wih, bisa itu. Bisa. Makanya kan ada anak sultan. Iya bisa. Wah, anjir beruntung tuh. Kayaknya di kehidupan lalu kita memang Iya. jahat. Ibnu masuk nih. Oke, Samit. Tapi kalau tadi aku mau ngomong apa ya, lupa bangsat. Cowok emang gitu Jo, suka lupa anjing. Kau minum Amer ya? Apa? Kau minum Amer ya? Enggak anjir, cuma air putih. I know. Mamen aja. Dia mau ditambahkan dengan masalah reinkarnasi, Sal. Apa lagi ya? Kayaknya itu aja sih. Reinkarnasi itu ada di ini loh, di kepercayaan Hindu Buddha kalau nggak salah. Oh iya, aku pernah dengar juga. Hindu sih seingatku. Nah itu. Ya itu sih. Phoenix tuh reinkarnasi kan? Apa? Phoenix, burung Phoenix. Oh iya. Reinkarnasi kan, dia jadi telur lagi, membakar dirinya. Tapi malah jadi ingat hero di Dota 2 anjir. Jadi pula lagi darahnya. Nah, tapi kalau yang di Goblin itu reinkarnasinya dengan jiwa yang sama kah? Dengan jiwa yang sama, dengan raga yang sama. Iya, kalau reinkarnasi kan memang ingatannya raga yang sama. Berbeda. Oh, ingatannya maksudnya berbeda. Ingatannya itu yang membuat ingatannya itu sekelilingnya itu kah? Orang-orang sekelilingnya gitu. Yang membentuk karakter dia. Orang-orang sekitar. Enggak juga sih. Tergantung sifat di awalnya aja, kelakuan awalnya. Terus jadi kalau yang di fase 4 ini yang mengambil panennya jiwa yang sama. Jiwa yang sama. Terus tapi secara tidak sadar, misalnya di 1, 2, 3 nih salah satunya ada yang berbuat jahat, itu faktor dari dirinya sendiri. Faktor dari dirinya sendiri sih harusnya. Terus tapi
berarti itu secara tidak sadar dong ada reinkarnasi itu, dan kalau semua orang tahu dan mempercayai reinkarnasi itu, semua orang bakalan berbuat baik nggak sih? Iya Kalau dong. orang tahu, mungkin terlambat malah. Kenapa terlambat? Iya dong, Iya, dia, mungkin dia sudah di fase 3, iya kan guys? Iya nggak sih? iya, dia kan nggak tahu udah dia sudah ada di fase iya, mana. iya. Iya, no. Tapi seenggaknya kalau dia tahu dan percaya kan, dia bisa memperbaiki diri saat itu juga. Iya. Tapi yang memetik dari hal-hal yang memetik dari kehidupan sebelumnya, dia tidak merasakan dong secara tidak sadar. Iya sih. Iya kan? Maksudnya, I mean, kalau kamu melakukan kebaikan atau keburukan di masa hidupmu sekarang, kamu nggak bakalan bisa ngerasakan susah payahnya kamu sekarang untuk menikmati nanti. Karena udah di fase 4. Iya, di fase 4 kayak pikiranmu di restart lagi. Setiap fase kan kayak di restart gitu. Jadi orang yang ingatan yang fase 4 ini kayak beruntung banget, iya nggak sih? Ya, tapi tetap menentukan nanti ketika dia di akhirat, karena fase reinkarnasi itu ada di akhirat juga. Oh gitu. Soalnya kalau di film Goblin kan dia mati, dijemput sama malaikat maut, masuk ke ruangan, disuruh minum teh. Teh buat melupakan apa namanya kehidupan dia di bumi, di dunia. Terus ada juga orang-orang jahat yang nggak boleh minum tehnya. Terus biarkan dia ingat kesalahan-kesalahan dia di dunia, terus dia disiksa di akhirat. Wow. Itu pas sudah di fase 4-nya. Iya, fase 4. Tapi kalau di agama kan, kalau kita baru pertama mati dan diangkat oleh malaikat ke langit, itu kan kita kayak dalam perjalanan kita ngelihat masa lalu kita, kebaikan keburukan kita, kenangan kita, bla 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 blanya. Iya betul. Ya itu setelah itu aku nggak tahu disuruh apa sih, tapi kan kalau di drama Korea itu kayak gitu juga, sebelum minum teh itu. Sebelum minum, enggak. Jadi kayak tiba-tiba di suatu tempat gitu. Iya, tiba-tiba dia kecelakaan kan. Misalnya kecelakaan, meninggal di rumah sakit atau apa, dia ngeliat jasadnya sendiri. Iya, baru naik kan. Enggak naik, langsung di sampingnya sudah ada malaikat maut. Oh, tiba-tiba dia kayak langsung nembus ruang dimensi gitu, masuk ke ruangan dia. Kalau di film Goblin itu kita jasad kita ngelihat kita sekarat, di samping kita ada malaikat maut, bukan malaikat mautnya ngambil jasad kita yang terbaring gitu. Enggak. Konsepnya beda dia. Ya kan ada beberapa cerita yang kayak gitu, yang malaikat maut mencabut nyawanya dari kita yang masih berbaring gitu. Iya. Ada, cuma di Goblin nggak ada sih. Sebenarnya di Goblin itu kayak tukang jemput aja, bawa selembar kertas. Iya. Tapi kan di beberapa versi, kalau kamu kalau kamu jahat ditarik nyawamu secara paksa, kalau kamu baik bakalan izin dulu, ya nggak sih? Itu nabi siapa sih yang narik dia sudah berbuat baik tapi nyawanya ditarik tapi pelan-pelan sama malaikat? Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad kayak itu. Aku lupa nabi siapa. Iya, dia kan minta izin dulu kan. Iya, izin dulu. Jadi kayaknya 24 jam sebelum dia meninggal, dia itu didatangin selama 72 kali sama malaikat maut. Jadi setiap jam tuh didatangin 3 kali. Kalau untuk orang-orang yang kafir itu kan dicabut namanya. Iya, babal kayak Ibnu. Aneh. Tarik paksa. Secara paksa kan, sakit ya kan, gitu. Dia sudah sakit dicabut nyawa, musuh ditanya dikubur, musuh disiksa di neraka, buset. Senangnya kayak buat nikah ngomong kayak gini.
Takut kayak dah. Kita Enggak, Cuk, awalnya enggak apa-apa, Cuk. Enggak apa-apa, Cuk. oh iya. Ini Aku dengerin, Cuk. pengetahuan umum, itu pengetahuan umum sebenarnya. Pengetahuan umum, daripada kamu Kamu murtad. tuh Yuh, langsung cek. Eh. Aku langsung cek Google anjing. Reinkarnasi itu apa? Aku lihat tuh itu. Kamu nggak tahu, orang mau nanya aja kali reinkarnasi itu. Tapi Reinkarnasi itu artinya bagus. gini, orang yang pindah agama itu direstart kan dosanya. Yang mualaf. Iya, enggak yang pindah agama, yang ke agama baru, bukan yang balik lagi ya. Nggak Apapun tahu, agamanya. Menurutku itu gitu, misalnya kita di agama A nih, jangan sebut agama sih, di agama A kita udah banyak dosa, terus pindah agama B, terus kita sebenarnya di agama A kita sudah buat dosa, tapi kita nggak mau mensucikan diri, tapi kita pengen jadi kayak kepribadian yang baru dengan pindah agama. Menurutku itu kayak kita menghapus semua dosa dan memulai hal yang baru, tapi caranya yang berbeda. Tergantung agama yang dia pindah. Iya. Itu tergantung percayaannya tuh. Sama kayak orang mualaf kan, orang yang biasa yang awalnya dia agama non Islam, non Muslim, dia masuk Muslim. Ini bagus nilainya mau set Dia agama. orang dibilang bahwa orang ini tuh kayak orang lahir kembali. Iya kan, ya kayak nge-restart dosa ya gitu, dosa dan pahala, ya nggak sih? Iya, jadi dia kayak Bagus. Dosamu banyak nggak sih, Gus? Dosamu banyak nggak sih, Gus? ya pokoknya dia ya bayi yang suci gitu loh. Iya. Tapi misalnya dia sudah Termasuk orang Islam, beruntung, gitu. dia orang Islam, terus pindah Kristen, balik Islam, dosanya lebih banyak dong. Iya, soalnya kan dari Islam keluar dari Islam aja itu udah dosa kan? Iya, murtad aja udah dosa. Murtad dosa. Habis itu balik lagi pasti dosa juga dong. Kembali lagi. Double, Cuk. Iya, seharusnya gitu kan. Wah, parah dong kalau orang yang bolak-balik. Kayaknya itu labil, kepribadian yang labil. Ya itu dia harus betul-betul ini kan. Benar-benar tobat gitu. Iya, manusia kayak apa sal? Buka tidak, ya kamu aja dah sal, pindah agama Kristen sal. Kayak gue kucing. Nah, apa lagi yang bahas? Ya apa sal? Soal murtad, agama dan reinkarnasi. Apa yang mau ditambahin? Udah. Udah. Oke.